bagus, tapi setahun sekali itu ketemu. Kalau mau ketemu, ketemu setiap pekan di Masjid An-Nur PJMI. Siap? Siap. Dari bunyinya seperti nggak siap. Hari Senin malam Selasa ketemu, Selasa malam Rabu ketemu, Rabu malam Kamis ketemu, Kamis malam Jumat ketemu. Kenapa dimulai Senin? Karena hari Ahad libur. Jamaah mau libur total. Kami nggak mau ngaji Pak Ustadz, kami mau betul-betul pikiran kami kosong. Kami mau mengosongkan pikiran, nggak mau ngaji. Apa bisa pikiran ini kosong? Pergi ke rumah spiritual, pejamkan mata. Yang membuat kita lelah adalah pikiran. Mari kosongkan pikiran, fokus pada napas. Amati napas Anda keluar dan masuk, tarik, hembus, kosongkan pikiran. Pas tanya teman sebelah, kau tadi kosong? Enggak, muncul rekening listrik, muncul tagihan, muncul tetangga baru renovasi rumah. Mana bisa mengosongkan pikiran? Nggak ada yang bisa mengosongkan pikiran. Tulis besar-besar, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda? Pikiran tidak bisa berhenti. Pikiran itu hanya bisa dikasih kerjaan. Pikiran tidak bisa dihentikan. Pikiran itu yang sibuk memikirkan kredit, yang sibuk memikirkan dunia, dikasih kerjaan baru, memikirkan yang baru. Kalau bahasa kampung kami di Sumatera, dia dibawa keluar dari kota ini, out of the box. Ini ruangan ini sudah pengap karena gas beracun bocor. Orang di dalamnya sudah sesak. Jadi caranya bagaimana? Dia dibawa ke ruangan yang baru, yang lebih segar. Orang yang suntuk dengan dunia, di kantor ditekan atasan. Bagaimana target? Bagaimana target dagang? Bagaimana target? Di jalan kena tilang. Nggak sabar macet, masuk ke busway, kena tilang. Sampai ke rumah, ada yang lebih kejam dari polisi. Di mana dia mau mendapatkan ketenangan? Maka di masjid. Hari Senin malam Selasa memperbaiki bacaan Al-Quran. Kelas tahsin. Hassana yuhassinu, tahsin. Jawwada yujawwidu, tajwid. Dulu zaman saya kecil tajwid, sekarang orang nyebutnya tahsin. Kamu kajian apa? Tajwid. Enggak, tahsin, tajwid, kelahi. Padahal dua-dua baru daftar, belum ngaji udah kelahi. Jadi yang sibuk di kantor, yang sibuk di jalan, yang sibuk di rumah, yang sibuk dengan itu ini, maka dibawa dia keluar dengan beban baru. Ketika ngaji tahsin, pertemuan ini kita sedang bagaimana melafazkan huruf wad, walau wallin. Bagaimana melafazkan huruf a. Iyyaka Bapak silakan baca Pak. Iyyaka na'budu. Kurang dalam Pak. Iyyaka na'budu. Jadi dia keluar dari yang sebelumnya memikirkan itu ini. Selama ini kemana-mana mau makan bakso, di mangkok bakso tuh wajah atasan terbayang. Ke bawah kemana? Begitu habis ngaji ini berubah, yang terbawa malah huruf ain kemana-mana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau orang ngerti apa tujuan ngaji itu sebenarnya, mengalihkan pikiran supaya dia rehat. Orang itu yang hebat-hebat, yang profesor doktor di TV itu ngomong, nggak bisa selamanya, letih juga. Makanya apa kata Pak Karni? Jangan kemana-mana, rehat.
sejenak. Belum terlalu mirip ya. Rehatnya itu, rehatnya kita itu yang ngaji itu rehat. Jadi orang kalau mau dia rehat, rehat itu ngaji. Anda stres dengan pekerjaan sehari-hari, ikuti tur bersama kami. Pergi ke pulau, nggak tahu tak pulau apa. Pergi ke sana, sampai di sana, tinggalkan masalah Anda di rumah. Tataplah lautan, melihat laut. Tetap terbayang, ongkosnya mahal. Tagihan nggak bisa. Tapi kalau orang ngaji, disitulah mana. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Ustaz Somad ini teori. Enggak, saya tidak berteori. Saya cerita tentang kenyataan pada jamaah yang ngaku ke saya. Ustaz Somad, saya ini developer pemborong. Sudah 2 bulan saya nggak bisa tidur Pak Ustaz. Sampai jam 2 malam. Yang ada di kepala saya pinjaman ini, tagihan ini, untung ini, sampai jam 2 malam nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Miring ke kiri, miring ke kanan, pergi ke ruang tamu, ngerokok, asap itu nggak lagi selesai. Sampai akhirnya saya ikut pengajian Ustadz Somad. Baru 5 menit tertidur Pak Ustadz. Maka sejak mendengar pengakuan jamaah itu, saya nggak pernah marah kalau ada jamaah tidur. Boleh jadi dia sudah 2 tahun nggak bisa tidur. Begitu ceramah langsung. Bahkan ada yang lebih hebat, protokolnya baru ngomong. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Yang paling hebat itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Habis ngumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah. Habis membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ngaji jangan lama-lama, dari maghrib ke isya stop. Ini ngaji jam 12, ngaji jam 12 sampai jam 3, pulang tidur nggak sholat subuh. Saya kalau buat pengajian di masjid maghrib ke isya. Kenapa? Karena kalau dibuat ba'da isya jamaah nggak sholat ke masjid. Buat maghrib ke isya, yang kajian rutin ya, maghrib isya, maka otomatis jamaah sholat 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Habis maghrib ngaji 45 menit, 45 menit ngaji, sholat isya berjamaah. Habis itu buat di mimbar depan tulisan, Anda bertanya, Ustadz menjawab, kirim ke nomor WhatsApp. Yang bisa dijawab saat itu jawab. Streaming, mungkin ada jamaahnya sedang terbaring di rumah sakit, kirimkan ke keluarganya supaya dia di sana juga bisa nonton. Orang di rumah sakit itu buntu pikirannya, ngelihat obat. Dokter cerita, bapak ini yang kemarin yang sebelah sini udah meninggal, yang di sebelah sini baru kemarin sore. Dia perlu juga diajak untuk out the box, untuk keluar dari kotak yang sempit ini. Bagaimana caranya? Anaknya tontonkan streaming dari Masjid An-Nur, nur cahaya. Inilah masjid yang tidak pernah berhenti bercahaya walaupun pemadaman bergilir. An-Nur, cahaya. Man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya.
Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kemarin rekaman Ustadz Somad itu wajahnya bercahaya? Karena itu di Masjid An-Nur. Cahaya. Nah, jadi yang ada di rumah yang nggak bisa datang, jangan larang orang tua ke masjid. Nah, ini bagi yang punya orang tua di rumah, kamu sedang punya kunci surga. Saya kemarin dikirim video anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan yang tengah ini dipegangnya tangan bapaknya. Kata petugas dari dinas